Command Center dan Student Leader Jakarta Islamic School. Dan pastinya teman-teman yang kami banggakan. Tepuk tangan dulu dong buat kalian semua. Kak, aku dengar-dengar hari ini bakal ada guest star yang seru banget gak sih? siapa tuh? Kayaknya pada penasaran ya? Pada belum tahu ya? Udah tahu belum? Belum tahu ya? Wah, kalau gitu ikuti saja keseruan pada hari ini ya. Kalian pasti udah gerah ya? Kita buru-buru masuk ke acara yang pertama yuk Kak. Bentar. Kebetulan acara ini kan hari Jumat ya. Jadi ada sunnah tuh di hari Jumat. Enggak, Pak. Aku tahu. Hari ini sunahnya kita baca Al-Kahfi bareng-bareng. Wah, iya bener banget. Kalau gitu teman-teman, yuk mari kita bareng-bareng tasmiyah dan akan dipimpin oleh Kak Farel dan Kak Atta. Tapi sebelum itu, kita tasmihnya sambil berdiri dan menghadap kiblat ya. Baik, kalau gitu kepada Kak Atta dan Kak Farel kami persilahkan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu la ilaha wal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatuhu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. La ikraha fid-din qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la anfusuma wa Allahu samii'un 'aliim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum min dhulumatil rajul walladzina kafaru awliya'uhum humut-taghut yukhrijuna min nurihil zulmat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'azzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kulla amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri
idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Wa atimma alla ni'mataka wa afataka wa sisroka fid dunya wal akhirah. Allahumma asbaha bi min ni'matina aw bi ahdin min khalqika fa minka wahdaka la syarika lak wa lakal hamdu wa lakal syukr. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi lima khalaq. Allahumma inni a'udzubika min hami wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika min jubni wal buhul wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Allahumma afini fi badni, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Allahumma inni a'udzubika min kufri wal faqr wa a'udzubika min azabil qabr. La ilaha illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذي أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. Telah selesai juga tasmi kita pada pagi hari ini. Kalau begitu kita langsung lanjut aja. Sambutan dari Kepala Sekolah kita Pak Aup Al-Maududi. Kepada Pak Aup kami persilahkan. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita bersolawat di pagi hari di Jumat yang berkah. Ya. Nggak ada yang ngobrol, yang belakang kalau ngobrol kelihatan nih mulutnya mangap-mangap. Ya, sallallahu ala Muhammad. Ayo bareng-bareng. Sallallahu alaihi wasallam. Terus. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah saja dan para malaikat bersolawat untuk nabi. Masa kita pelit untuk bersolawat? Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi ya, kalau yang cowok, yang boys nggak bersuara, nggak dapat lontong nanti, nggak dapat opor. Opornya kita bagi aja ke yang lain. Nggak makan opor hari ini. Sekali lagi.
One, two, three. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadratil mukarramun, para asatidzah, para guru-guru, para leaders, staff, manajemen, tukang foto yang dirahmati Allah SWT, anak-anakku sekalian yang saya cintai, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pagi hari ini kita bisa bermuajahah dalam rangka halal bihalal dan charity, ada charity-nya ya, Secondary Jakarta Islamic School. Semoga apa yang kita lakukan hari ini sebagai bekal amal soleh kita, salah satunya kita ada charity, Allah karuniakan keberkahan dan pahala untuk kita semua. Amin. Salam serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, qudwah hasanah kita, uswah hasanah kita. Mudah-mudahan kita komitmen untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Baik, anak-anakku sekalian, halal bihalal itu biasanya kita laksanakan setelah puasa selama 1 bulan di bulan Ramadan, ya. Kemudian dilanjutkan dengan Syawal, ya. Kemudian yang sudah rutin kita lakukan halal bihalal, ya. Kita kembali kepada fitri lagi, Idul Fitri, kembali fitrah, ya. Mudah-mudahan puasa kita, amalan kita di bulan Ramadan, sholat kita, duha kita, tahajud kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingatkan para antum bahwa ketika kita beramal soleh di bulan Ramadan, ya, banyak beramal soleh bulan Ramadan, Allah lipat gandakan pahala kita. Maka mudah-mudahan muka-muka antum semua cerah. Setelah banyak beramal soleh, kita lanjutkan di bulan-bulan berikutnya, ya. Jadi beramal solehnya bukan hanya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu hanya permulaan untuk kita semua. Selanjutnya kita teruskan agar senantiasa kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Anu sekalian, dan hari ini adalah Jumat pertama untuk masuk ke sekolah, ya. Di bulan Syawal ini adalah Jumat pertama yang kita masuk ke sekolah. Seharusnya semua mindset kita sudah kembali kepada yang dulu lagi. Kita siapkan semuanya apa yang akan kita lakukan, misi kita ke depan, cita-cita ke depan, ya, yaitu belajar. Mulai dari sekarang kita sudah niatkan kembali ke buku, kembali ke kelas, menerima materi dari para teachers yang kemudian antum bisa praktekkan nanti, ya, untuk keseharian. Ujian sudah di depan mata, antum masuk hanya tidak sampai 2 bulan. Bulan Juni pertengahan itu sudah final test, ya. Makanya sekarang sudah mulai belajar, sekarang sudah masuk, kemudian sudah mulai aktif belajar, optimalkan dengan baik. Apalagi kelas 12 sudah nggak ada. Hari ini pengumuman kelulusan kelas 12 SMA kelas 3. Kita doakan mudah-mudahan lulus semua, ya. Bahkan alhamdulillah kakak kelas kalian di SMA kelas 3 sudah beberapa ada yang diterima di jalur undangan. Jalur undangan itu dia tidak pakai tes, hanya pakai rapot saja, ya, dan dipilih oleh kampus. Teman-teman antusias kakak kelas kalian semua, dan alhamdulillah banyak yang diterima di perguruan tinggi negeri. Ada Unpad, ada ITB, ada UI,
ya, dan lain-lain. Jadi yang sekarang kelas 2, yang kelas 5 tetap semangat, tetap siapkan agar nanti ketika diupload di kelas 12 insya Allah diterima juga di PTN yang diharapkan. Amin. Ya, jadi kelas 12 sudah nggak ada sekarang. Hari ini pengumuman. Kelas 9 pun sudah siap-siap. Walaupun masa ada beberapa kali ujian praktek, ujian yayasan dan lain-lain. Silakan semua diselesaikan. Setelah itu kalian akan pilih nanti sekolah yang terbaik buat antum. Ya, tentunya yang terbaik adalah SMA. Yang terbaik SMA mana? JIS dong. Allahu Akbar. SMA JIS ya. Nah, silakan. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk kelas 9. Kelas 9 ada hari ini? Kelas 9 angkat tangan. Kelas 9 takbir. Sedikit suaranya. Jadi sekali lagi semua sudah kembali di sekolah ya. Kita siapkan untuk menggapai cita-cita kita. Kita siapkan apa yang harus kita siapkan di sekolah. Tugas sudah mulai dikerjakan. Datang sudah mulai pagi. Kalau kemarin antum bangun masih bisa leha-leha sarapan dan lain-lain. Sekarang bangun, mandi, sholat, berangkat ke sekolah. Yang berangkatnya pagi, yang berangkatnya siang, ya jam 7 sudah di sekolah. Jadi semuanya harus dibangun mindsetnya sudah mindset sekolah. Ya, tidak lagi lebaran. Lebaran sudah selesai. Sekarang kita mulai belajar lagi, optimalkan dengan baik. Nilainya nanti jangan sampai menyesal ketika di ujung nilainya kecil-kecil. Apalagi SMA. Ya, tidak ada upload ulang. Di rapot itu tidak ada dihapus nilai rapot. Ya, ditulis ulang tidak ada. Kalau nilainya sudah 75 udah 75. Makanya dari sekarang siapkan benar-benar karena apa yang kalian lakukan hari ini akan kembali kepada antum semua. Apa yang kalian lakukan hari ini sekali lagi itu akan kembali kepada antum semua. Penyesalan itu nanti di belakang bukan di depan. Mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan hari ini insya Allah manfaat untuk ke depan, untuk antum juga, untuk semua orang-orang sekeliling Anda. Ya, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, ini halal bihalal. Saya atas nama sekolah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum wa sholihul a'mal. Semoga Allah menerima amalan kita di bulan Ramadan, amalan-amalan kita di bulan Ramadan hingga menjadi bekal kita di akhirat kelak. Diterima tidak? Taqabbal ya, ya Karim. Baik, itu saja dari saya. Sekali lagi selamat halal bihalal dan charity day hari ini. Semoga Allah mudahkan semua sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau gitu tahu nggak sih acara ini kayak keren banget ya? Pastinya keren banget dan gak kalah keren juga sama ketua pelaksana kita dari Youth Center. Oke, untuk Kak Gibran kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Auf selaku Kepala Sekolah Upper Secondary Jakarta Islamic School. Yang terhormat kepada Ustadz Wahyu, Ustadz Subhan, Teacher Wina dan Teacher Asih selaku leader beserta seluruh guru-guru di Jakarta Islamic School. Dan juga yang saya sayangi semua teman-teman saya yang hadir dalam acara pagi ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kesehatan dan juga kesempatan agar kita bisa mengikuti acara halal bihalal hari ini. Tak lupa juga salawat serta salam
kita junjungkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya selaku ketua pelaksana acara Halal Bihalal hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu terselenggarakannya acara Halal Bihalal ini, dimulai dari kepala sekolah, guru-guru, dan juga para panitia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah acara Halal Bihalal ini diselenggarakan oleh Youth Center Kolbun Salim. Youth Center Kolbun Salim sendiri merupakan organisasi yang bergerak di bidang keislaman. Dan insya Allah kedepannya kita akan buat acara-acara serupa seperti peringatan Hari Besar Islam, bakti sosial, lomba-lomba keislaman, dan sebagainya. Mohon doa untuk kami semua, semoga kita diberi istiqomah dan juga konsisten terhadap semua amanah, semua tugas yang diamanahkan kepada kami. Amin amin ya rabbal alamin. Karena ini masih dalam suasana Lebaran ya, saya selaku panitia acara Halal Bihalal hari ini mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Jalan-jalan pergi ke Mekah, pergi ke pasar beli buah rin. Mohon maaf lahir dan batin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gibran atas sambutannya. Kali ini ada satu lagi nih, ketua pelaksana kita yang keren banget, yang gak kalah kerennya sama yang satunya. Oke, jadi pada penasaran gak sih siapa sih kira-kira ketua pelaksana kita ini? Ah, enggak? Udah penasaran? Penasaran dong, udah jawab aja. Penasaran gitu. Ayo, penasaran. Oke, bagus. Ya udah, langsung aja kita panggil ketua pelaksana dari acara charity ini, Ici Icasha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, Pak Om Maududi selaku Kepala Sekolah Upper Secondary JIS, deretan para guru yang kami hormati, dan juga teman-teman student leaders yang kami cintai. Saya selaku Ketua Pelaksana dari Divisi Sosial Student Leader Amerta Nawasena mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk partisipasi kalian yang sangat besar pada acara Charity Day hari ini. Semoga kedepannya kita akan dapat mengadakan acara-acara seperti ini lagi dan dengan lebih baik lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk partisipasi baik dari para panitia. Saya izin ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu kayaknya aku lihat-lihat nih kalian pada bosen ya? Udah pada bosen, udah pada ngantuk ya? Ya udah, kita isi dulu kali ya. Ice breaking dari Naula dan kelas 1 C Girls. Kepada nama yang dipanggil dimohon untuk segera ke panggung. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ramadan tiba, yuk kita perbanyak ibadahnya. Bulan istimewa, bulan penuh berkah, mari berlomba dapatkan pahala, perbanyak sholat sunnah. Terus berkah, sabar ikhlas, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, ya Ramadan. Kami dari One C Girls mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Untuk Kanola. Keren banget suaranya.
kita bakal ada tausiah dari Ustadz Ali Junifer. Untuk Ustadz Ali Junifer dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepala sekolah beserta jajarannya, rekan-rekan sekolah Jakarta Islamic School yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan yadul ulia khairum minal yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Pertanyaannya, apakah tangan di atas itu hanya tentang berbagi materi, hanya tentang uang, hanya tentang sedekah? Jawabannya ternyata tidak. Tangan di atas yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini ternyata bermakna bahwa mereka yang terbaik adalah mereka yang mau memberi apapun yang bisa ia beri. Maka menjadi mukmin itu adalah menjadi sosok yang selalu memberi. Hal pertama yang paling harus selalu bisa diberikan oleh seorang mukmin, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi menyampaikan hadisnya, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kamu adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Maka kemudian sahabat bertanya, Rasulullah, apa yang paling bermanfaat? Apa yang paling diinginkan oleh orang lain? Rekan-rekan, kira-kira apa yang paling kita inginkan pada hari ini? Semua sepakat, siapapun yang hadir ke tempat ini pada hari ini, baik saya pribadi, kepala sekolah, pembina, jajaran guru, anak-anakku semuanya, siapapun kita yang hadir di sini, kita cuma pengen satu aja sebenarnya. Kita pengen bahagia. Iya kan? Iya. Kita pengen bahagia. Bahasa Arabnya bahagia itu surur. Maka Nabi saat ditanya oleh sahabatnya, Rasulullah, apa hal paling bermanfaat yang bisa kami lakukan untuk orang lain? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, as-surur tudkhiluhu fi qulubil mu'min. Rasa bahagia yang kau masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Maka tangan di atas itu adalah tangan yang memberikan kebahagiaan. Rekan-rekan, tadi barusan acara dari awal sampai sebelum sesi ceramah ini semuanya menghadirkan kebahagiaan. Jadi kalau ada yang bertanya, kalau ada Cek. Jadi kalau ada pertanyaan, siapa yang dari sejak awal acara dimulai paling bermanfaat kehadirannya? Jawabannya adalah yang dari tadi tampil ke depan.
Mereka menghadirkan kebahagiaan. Dan merekalah yang pada hari ini, pada kesempatan ini sedang menunjukkan itikad, ikhtiar untuk menjadi pribadi yang bermanfaat buat orang lain. Maka memberi nomor satunya adalah menghadirkan kebahagiaan. Untuk bisa menghadirkan kebahagiaan, maka kita harus memiliki banyak hal. Harus memiliki banyak kelebihan. Harus memiliki banyak keunggulan. Pepatah Arab mengatakan, faqidus syai' la yu'ti. Yang nggak punya nggak bisa memberi. Bayangkan kalau yang barusan melantunkan sebuah lagu yang memberikan rasa bahagia itu suaranya cempreng, nggak punya kelebihan, nggak punya keunggulan, maka jangankan orang lain, dirinya pun nggak menikmati suaranya sendiri. Maka rekan-rekan semuanya, poin pertama pelajaran kita dari pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah jadilah pribadi yang memiliki kelebihan, agar kita bisa terus memberi, agar kita bisa terus membahagiakan, agar kita bisa terus diterima. Karena kalau kita buka Al-Quranul Karim, coba lihat yang paling mudah saja, juz 30, pasti kita semua sudah hafal ayat ini. Wailun lil mutaffifin, celaka orang yang curang. Siapa yang curang? Apa maksud Allah tiba-tiba ada ayat, ada surat, ayat pertamanya celaka. Dan kali ini yang celaka itu orang curang. Apakah yang curang yang ngambil harta orang? Semuanya udah tahu itu perbuatan nggak baik. Apakah yang curang menzalimi orang lain? Semuanya tahu itu nggak baik. Masih. Tapi ternyata yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala, mutaffifin itu adalah wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Mereka yang selalu menuntut, mereka yang selalu meminta, meminta agar disempurnakan, meminta agar diberikan, meminta agar mendapat bagian, meminta agar mendapat kesempatan. Pertanyaannya, apakah orang yang memiliki kelebihan perlu meminta? Enggak. Iya kan? Iya. Yang ilmunya banyak, dia nggak perlu minta untuk bisa mengajar. Yang suaranya merdu, dia nggak perlu ngotot, diberi kesempatan untuk tampil. Yang memang punya kelebihan, ia pasti akan menerima banyak permintaan agar ia bisa menampilkan kelebihannya. Jadi punyailah kelebihan. Karena jika tidak, kita bahkan terjerumus dalam kategori curang menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena akhirnya kita pengen tampil, pengen unggul, pengen eksis, pengen diakui, dan kita harus selalu minta. Bayangkan jika berawal dari keunggulan, maka sama sekali nggak perlu minta, semuanya akan hadir dengan sendirinya. Yang kedua, memberi yang kedua dalam hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa ma yassara ala mu'assirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Orang yang menyelesaikan masalah orang lain, orang yang bisa memberikan kemudahan. Coba dengarkan, bisa nggak orang nggak punya wewenang, nggak punya tanggung jawab,
nggak punya jabatan menyelesaikan masalah? Bisa nggak kalau acara ini ternyata ada masalah terus menghubungi orang yang nggak ditunjuk sebagai ketua panitianya? Nggak mungkin. Maka siapa akhirnya yang bisa memberikan kemudahan, bisa menyelesaikan persoalan? Hanya mereka yang memiliki kelebihan dan kemudian mereka ditunjuk untuk menduduki jabatan. Lagi-lagi berawal dari keunggulan. Yang nggak punya prestasi maka dia akan dikenal selama-lamanya. Sekarang kan ada istilah dalam dunia modern kita, viral, ya kan? Viral. Apakah yang viral selalu memiliki kelebihan? Ternyata enggak. Ada yang sengaja diviralkan, direkayasa agar viral. Maka popularitasnya biasanya nggak akan bertahan lama. Tapi sebaliknya, dia biasa aja. Tapi ternyata memiliki kelebihan, diviralkan oleh orang lain. Dan kemudian bertahun-tahun kemudian ia tetap viral dan populer. Alasannya karena memiliki kelebihan. Yadul ulya khairum min yadis sufla. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh orang yang memiliki kelebihan? Setelah yang pertama bisa menghadirkan kebahagiaan, karena dia nggak pernah bergantung pada orang lain, nggak pernah nuntut kepada orang lain. Kehadirannya selalu menyenangkan karena selalu bisa memberi. Yang kedua, dia selalu bisa tampil menyelesaikan persoalan, dan ini paling menyenangkan. Saya juga pernah sekolah. Adik-adik, anak-anak semua juga sedang bersekolah sekarang. Sekolahnya sama aja sebenarnya, walaupun mungkin nama berbeda, ya. Lokasi berbeda, kurikulum agak berbeda, tapi yang namanya sekolah ya sekolah aja sebenarnya. Kita datang, masuk ruangan, belajar, walaupun metode pembelajarannya beragam. Pertanyaannya, siapa teman yang paling nyenangin kalau sekolah? Yang paling sering ngebantu, ya, Benjamin catatan, bisa nyelesain soal atau tugas, ya. Itu yang selalu yang paling menyenangkan. Walaupun ada juga teman nyenengin tapi sebenarnya nggak pada tempatnya, berbagi contekan pada saat ujian, ya. Biasanya nyenengin juga ya, walaupun melawan aturan. Tapi pada prinsipnya, bayangkan kalau dia nggak bisa, dia nulis nyatet tapi catatannya buruk, maka walaupun catatannya banyak, nggak ada yang bisa bermanfaat, kan nggak kebaca. Tiap hari hadir tepat waktu, masuk kelas disiplin, nggak pernah bolos, tapi nggak tahu apa-apa, nggak manfaat. Ada temen mungkin nggak terlalu disiplin, mungkin bahkan lebih sering ngantuk daripada terjaga lagi belajar. Tapi dia nyatet, dia menguasai pelajarannya, dia unggul, dia menyenangkan. Maka yang ketiga, apa yang bisa diberikan? Masih dalam hadis Nabi SAW, wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama si hamba selalu berkenan membantu saudaranya, menolong apapun bentuk pertolongannya. Dan inilah yang ingin kita ikrarkan sekali lagi dalam kesempatan Idul Fitri ini. Coba deh, sekarang pertanyaan lagi, sebagaimana tadi di awal kita mengawalinya dengan pertanyaan. Pertanyaan sederhana, siapa yang lebih baik, meminta maaf atau memberi maaf? Kita sering ditegur karena nggak minta maaf atau karena nggak beri maaf. Kalau ke sekolah
Kalau lagi lebaran ke saudara disuruh ngapain? Minta maaf atau beri maaf? Minta maaf, iya kan? Salaman dulu, cipika-cipiki dulu. Tuh gurumu belum salaman, itu pamanmu, itu bibimu dan seterusnya. Minta maaf. Padahal yang terbaik adalah memberi maaf. Nggak ada satu ayat pun di dalam Al-Quranul Karim yang isinya mintalah maaf. Nggak ada. Coba rekan-rekan ada yang hafal Quran kan? Ada nggak kira-kira ayat yang bunyinya mintalah maaf kepada saudaramu? Nggak ada. Ayatnya berbunyi fa'fu wasfahu, maafkan, jabat tanganlah. Dulu Abu Bakar As-Siddiq, Mistah bin Athathah, masih ingat peristiwa ini? Surah An-Nur, hadithul ifki. Begitu ditelusuri, siapa yang berani-beraninya menyebar berita gosip, fitnah Aisyah radhiyallahu anha menyeleweng, selingkuh. Ditelusuri akhirnya, siapa provokatornya? Nggak taunya salah satunya Mistah bin Athathah. Siapa Mistah? Orang Mekah, Islam, kerabat Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan, nggak ada yang nggak kenal dengan Abu Bakar, sahabat terbaik Nabi. Bahkan Nabi dalam hadisnya mengatakan, seandainya akan ada Nabi setelah aku, maka Abu Bakarlah orangnya. Saking baiknya Abu Bakar. Nggak taunya ada kerabat Abu Bakar yang justru menjadi provokator fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Begitu Abu Bakar tahu, apa yang terjadi? Jasa Abu Bakar terhadap Mistah luar biasa. Mistah itu dulu hidup miskin di Mekah, dibiayai oleh Abu Bakar. Hijrah, biaya dari Abu Bakar. Tinggal di Madinah, dibiayai Abu Bakar. Nggak taunya fitnah putri tercinta Abu Bakar yang kemudian jadi istri Nabi SAW. Bukan istri yang biasa, karena Aisyah terkenal sebagai satu-satunya sahabiah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Cerdas. Apa kira-kira respon Abu Bakar mendengar kabar bahwa sebenarnya yang menggosipkan, yang memfitnah putri tercintanya adalah Mistah, orang yang selama ini ia bantu? Bersumpah Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Wallahi, katanya, demi Allah, sejak hari ini aku tidak akan membantu siapapun, khususnya para du'afa. Bersumpah sambil marah Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang terjadi? Apakah Nabi yang menegurnya? Enggak. Yang menegurnya langsung Allah. Allah turunkan ayat dari langit. Ayatnya ada dalam surah An-Nur. Wala ya'tali ulul fadli minkum. Enggak boleh, kata Allah. Ada orang memiliki kelebihan, memiliki keutamaan, memiliki harta, kemudian dia bersumpah untuk tidak lagi membantu saudaranya. Bayangkan. Dan Allah bukan nggak tahu masalahnya apa, karena Allah Maha tahu, ya kan? Apa kata Allah lanjutannya dalam ayat itu? Tidakkah engkau ingin Allah mengampuni salah-salahmu? Sindiran. Sebagaimana kita ingin dimaafkan oleh Allah, maka berikanlah pula maaf kepada saudara-saudara kita. Masya Allah. Hadis ini, ayat ini luar biasa, peristiwa ini luar biasa. Bayangkan, udah jelas-jelas, udahlah du'afa, selama ini dibantu, hidupnya ditopang oleh Abu Bakar, malah menjadi provokator fitnah. Nggak main-main lagi, fitnah paling parah dalam sejarah Islam, direkam di dalam Al-Quran. Kenapa? Peristiwa itu sampai dinamai dengan Al-Ifk. Kenapa nggak disebut saja misalnya hadithul ghish, hadithul kadhib? Kadhib kan dusta, bohong.
Kenapa digunakan kata ifk? Ulama mengatakan al-ifku al-kizbu asyadid, kedustaan yang paling besar. Kenapa jadi kedustaan yang paling besar? Yang difitnah istri Nabi. Nabi dalam hadisnya mengatakan, istriku yang bersamaku sampai aku meninggal, dia pasti masuk surga. Aisyah radhiyallahu anha bersama Nabi sampai Nabi meninggal, pasti masuk surga, difitnah. Bayangkan, anak sahabat terbaik Nabi, muslimah yang paling banyak meriwayatkan hadis, difitnah. Makanya disebut dengan al-ifk. Wajar kan? Wajar. Kalau peristiwa ini diadopsi dan kemudian diterjemahkan dalam kehidupan modern kita sekarang, wajar banget orang kurang ajar, qalilul adab katanya. Masa udah dibantu, diurus semuanya, kemudian memfitnah orang yang membantunya. Tapi ternyata nggak seperti itu ketinggian akhlak menurut Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan Abu Bakar, maafkan Abu Bakar. Bukankah engkau masih membutuhkan maaf dari langit? Maka maafkan saudaramu. Oh. Maka bukan, rekan-rekan, sekali lagi, maka bukan minta maaf, tapi beri maaf. Bisa jadi orang yang bersalah dengan kita takut, sungkan, gak enak hati, malu untuk minta maaf, tapi dia sudah termaafkan, kita sudah memaafkan. Masih ingat kan? Ada dalam hadisnya Nabi SAW bercerita kepada sahabat-sahabat, orang ini masuk surga. Sahabat bingung, gak ada kelebihannya, amalnya biasa saja. Akhirnya salah satu dari sahabat Nabi menemuinya dan bertanya, apa yang kau lakukan sehingga Nabi mengatakan engkau pasti masuk surga? Ia hanya mengatakan apa? Aku selalu memaafkan semua kesalahan orang lain terhadap diriku sebelum aku tidur. Memaafkan, bukan selalu minta maaf. Maka pada kesempatan yang mulia ini, Bapak Ibu, rekan-rekan, anak-anakku semuanya, bayangkan kalau kita hidup selalu memberi maaf, maka selesai udah masalahnya, ya kan? Yang jadi soal adalah, maka kan ada orang ngomongin, enggak kok, saya udah maafin, ngakunya sudah maaf. Pertanyaannya, adakah dohir dari maaf? Ada nggak dohirnya? Apakah dohir dari maaf itu sudah Anda saya maafkan? Enggak. Enggak ada ucapan dalam hadis Nabi, Anda sudah saya maafkan. Enggak ada ucapan itu, enggak ada redaksi itu. Tapi apa itu maaf? Apa dohir dari kata maaf? Dohirnya adalah satu, senyum. Itu dohirnya. Tabassumuka fi wajhi akhik sadaqah. Senyummu di wajah saudaramu adalah maaf. Senyum. Coba semuanya senyum. Masih pada senyum nggak? Anak-anak, Ustadz mau nanya, Ustadz, ini serius. Kalian paling seneng guru yang suka senyum apa guru yang wajahnya nyebelin? Senyum. Ya, ini ustazahnya pada senyum semua itu. Berarti semuanya nyenengin ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Senyum itu berarti maaf. Selesai sudah. Nggak ada rekayasa sama sekali. Karena apa? Karena orang nggak bisa membuat-buat wajahnya tersenyum. Berpura-pura tersenyum itu nggak gampang. Ada kan? Latihan murah senyum. Pura-pura. Hatinya sakit. Nggak bisa bertahan lama senyumnya. Tapi yang hatinya benar-benar sudah memberi maaf, dia biasanya mudah untuk tersenyum. Yang kedua, fa'fu wasfahu. Apa itu safah? As-safahah, jabat tangan. Maka Nabi dalam hadisnya mengatakan, ketika dua orang mukmin bertemu berjabat tangan, maka berguguranlah dosa-dosanya. Nyapa
Ditegur. Assalamualaikum. Apa kabar? Dari mana? Mau kemana? Gimana kabarnya? Bagaimana lebaran? Bagaimana hari ini? Baik, sehat, dan banyak lagi sapaan-sapaan yang lainnya. Maka sapalah temanmu, sapalah gurumu, ya, agar semua tahu bahwa engkau sudah memberi maaf. Yang ketiga, wasyawirhum fil amri. Kata Allah dalam Al-Quran, ajak bicara, diajak ngobrol, nggak disapa doang. Kalau nggak diajak bicara, cuma disapa, maka bisa jadi maafnya belum sempurna, maafnya terbatas. Disenyumin doang, disapa doang, gimana? Udah selesai, baik, udah. Tapi ajak ngobrol, diajak untuk berdialog, diajak untuk berbicara, maka itulah yang sesungguhnya maaf. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan, anak-anakku semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu kita kemudian belajar dari 3 sampel ini. Ini hanya sampel saja tentang bagaimana kita memberi, bahwa kita tidak boleh berhenti untuk memberi. Karena begitu kita berhenti memberi padahal kita memiliki keunggulan, maka saat itu juga kita mundur. Iya. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Coba perhatikan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. 3 syarat umat unggul. Ngajak yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, beriman kepada Allah. Dengarkan, anak-anakku, coba dengar. Ustaz mau nanya, kalian yang pernah ke negara selain Indonesia, ke luar negeri, coba angkat tangannya. Sering kan? Oke. Yang udah pernah ke negara maju. Pertanyaannya, negara maju, mereka rata-rata nggak Islam, mayoritas penduduknya. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa maju? Salahkah ayat Allah? Atau ayat udah nggak relevan? Karena kan turunnya lama banget, 1500 tahun lalu ayat itu, 15 abad yang lalu turunnya. Kalian adalah umat terbaik, umat unggul, karena kalian beramar ma'ruf, bernahi mungkar, beriman kepada Allah. Lalu kita hari ini melakukan itu kan? Beramar ma'ruf, bernahi mungkar, beriman kepada Allah. Pertanyaannya, kenapa belum unggul? Salahkah Allah? Allah gak pernah salah, kita yang salah. Apa yang salah? Coba perhatikan. Diurut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala syarat keunggulan. Nomor satunya bukan beriman, nomor satunya memberi, kontribusi. Ta'muruna bil ma'ruf. Enggak mungkin bisa memberi ide yang ma'ruf, ide yang baik, kalau kita nggak memiliki keunggulan. Itu kan? Coba lihat yang terbaru. Dulu zaman Ustadz masih muda, dulu kita masih kalau teknologi itu Jerman, Jepang. Sekarang Korea, iya kan? Iya. Cina. Kalau Cina sih udah dari dulu. Yang paling baru, ada nggak anak dulu heboh sama gaya K-pop? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ada apa dengan Korea? Hah? Ta'muruna bil ma'ruf versi mereka. Itu yang mereka lakukan. Menurut kami, style kami ma'ruf, maka harus dipopulerkan. Kami harus amar ma'ruf, ma'ruf versi kami. Maka mereka perkenalkan. Menurut kami, teknologi kami ma'ruf, maka kami harus perkenalkan. Menurut kami, gaya hidup kami ma'ruf, maka kami harus perkenalkan. Mereka nggak mau diem tentang hal ma'ruf yang mereka ketahui. Jadi yang jadi masalah, kenapa kita nggak unggul? Kita tahu banyak kemakrufan, kita tahu banyak hal baik, kita punya banyak ide kebaikan, tapi ide itu nggak pernah dipopulerkan.
ide itu nggak pernah disampaikan. Yang terjadi apa? Justru kita kadang-kadang takut, malu, merasa tertinggal untuk tetap mengusung ide kita sendiri. Jadi nomor satunya untuk unggul bukan iman, tapi ta'muru bil ma'ruf. Hanya bedanya bagi mukmin, ma'ruf itu adalah apa yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Versi mereka, versi negara maju, kemungkaran itu adalah kompetitornya. Iya kan? Semua negara adidaya seperti itu. Bagi Amerika, maka Rusia. Bagi China mungkin juga Amerika. Bagi Korea Selatan, bagi Korea Utara, maka Korea Selatan. Seterusnya seperti itu. Mereka selalu nggak masalah dengan kompetitor. Yang penting kami nggak boleh membiarkan mereka seenaknya. Itu kan tren negara maju. Maka kalau tiba-tiba kita ketakutan, nggak terima ada kompetitor, ada pesaing, maka berarti kita nggak siap untuk maju, nggak siap untuk unggul. Lagi-lagi berawal dari karena kita nggak siap untuk berbagi. Ya, barulah yang terakhir kemudian tu'minuna billah. Maka ada banyak pakar, para ahli peradaban Islam mengatakan masalah utama umat ini bukan pada poin yang ketiga dari aspek utama kemajuan. Kita beriman, masya Allah, hati kita yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita nggak mau beramar ma'ruf, ide kita hanya untuk diri kita sendiri. Kemudian kita nggak siap berkompetitor, kita nggak siap untuk berkompetisi seperti itu. Kelas Bapak Ibu, rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir, setelah memberi maaf, tentunya targetnya adalah silaturahim yang kuat. Kita semua makin erat. Maka keren sekali Islam. Terminologi ini nggak ada di agama manapun selain Islam, nggak ada di budaya manapun selain Islam. Terminologi apa? Silah ar-rahim. Kenapa? Karena silah artinya menyambung. Dan Nabi nggak main-main. Nabi pernah mengatakan, laisal wasilu bil mukafi, innamal wasilu alladhi idza quti'a rahimuh wasalahu. Orang yang menyambung silaturahim itu bukanlah orang yang pasif, duduk saja menunggu. Lah, orang yang menyambung silaturahim namanya saja menyambung. Berarti di sana harus ada yang terputus. Maka yang menyambung silaturahim adalah yang menyambung yang terputus. Jadi pesannya pertama kepada diri saya pribadi, kepada Bapak Ibu, rekan-rekan, anak-anakku semuanya, hari ini setelah nanti acara ini selesai, temui teman kalian yang selama ini jadi musuh. Punya musuhnya nggak? Nggak ada. Gimana sih sekolahan nggak punya musuh? Kita dulu sekolah masih ada musuh gitu. Temui, jabat tangannya, senyum, sapa, ajak dia ngobrol. Itulah orang yang menyambung silaturahim. Anak-anak, setelah acara ini temui gurumu yang paling kalian benci. Ada nggak? Astagfirullah, kok ada sih? Harusnya nggak, jawabannya nggak ada dong. Oke, nggak apa-apa, ada. Temui gurunya. Ya. Senyum, jabat tangan. Bagi yang laki, perempuan, kemudian ajak beliau ngobrol. Ya. Karena silah ar-rahim, itu yang pertama. Silah, kata silah. Kemudian yang kedua kata rahim. Kenapa pakai rahim? Kan bisa silatul ukhuwah, menyambung persaudaraan. Kenapa Allah pakai kata rahim? Quran pakai kata rahim, hadis pakai kata rahim, ulama semua pakai kata silah rahim. Rahim berasal dari kata rahmah. Rahmah, kasih sayang. Maka kenapa ibu kita, ibu kalian semua melahirkan kalian lewat mana? Rahim. Dulu mengandung di mana? Di dalam rahim. Apa maknanya? Karena itu semua dilakukan dengan kasih sayang. Maka menyambung kasih sayang, bukan menyambung permusuhan, menyambung rasa cinta. Maka itu Nabi SAW pernah menyampaikan dalam hadisnya,
Man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi umrihi falyasil rahimah. Yang ingin rezekinya dilimpahkan, umurnya dipanjangkan, maka hendaklah yang menyambung silaturahim. Kita menyebutnya dengan istilah hari ini koneksi. Kenal, maka nggak kenal nggak sayang. Itu sebenarnya salah satu prinsip yang diekstrak dari slogan silaturahim. Karena dalam makna silaturahim itu kenal, dekat, sayang. Akhirnya hidupnya jadi mudah. Iya kan? Allah sampaikan dalam diskusi yang disampaikan Nabi Ar-Rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang saling menyayangi maka akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua silaturahimnya tambah hari tambah erat, tambah dekat. Anak-anak sesama temannya, murid dengan gurunya, sesama guru dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridai semua langkah-langkah kita insyaallah. Demikian kajian atau sharing kita di kesempatan halal bil halal ini. Sekali lagi kita semua siap untuk memberi maaf. Insyaallah kita siap untuk selalu tersenyum. Mulai dari sejak hari ini sampai kapanpun kita siap untuk menyapa duluan, karena Nabi SAW menyampaikan yang terbaik adalah yang menyapa duluan. Kita selalu siap untuk ngajak ngobrol, termasuk kepada orang yang selama ini mungkin pernah berbuat salah kepada kita. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Ali Junifar atas tausiah yang sudah diberikan. Sekarang ada bikisan dari Ustadz Aub untuk Ustadz Ali karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan bertausiah di hari yang insya Allah berkah ini. Untuk Ustadz Aub silahkan naikkan. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Baik, terima kasih banyak Ustadz Ali Junifar dan juga Ustadz Aub. Kali ini kita bakal ada nasyid dari Taki dan Aldo. Untuk Taki dan Aldo silahkan naik ke atas panggung. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ya, diperkenankan untuk seluruh siswa untuk ikut bernyanyi bersama. Berdiri dong kalau bisa. Diri dong. Ayo berdiri dong. Ayo dong, Kenzi. Diri dong. Ayo dong, diri dong. Sumpah. Nyanyi bareng ya. Mengarungi samudra kehidupan, kita ibarat para pengembara. Hidup ini adalah perjuangan, tiada masa untuk berpangku tangan. Ayo yang cowok yang tetes peluh dan darah, takkan sirna di telan masa. Segores luka di jalan Allah, dan menjadi saksi pengorbanan. Allah ayatuna wa rasul qudwatuna, Al-Quran dusturuna, al-jihad sabiliuna, al-mautu fi sabilillah, asbah
Rasulullah teladan kami, Al-Quran pedoman hidup kami, jihad adalah jalan juang kami, mati di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi. Berkisah udara kehidupan, kita ibarat para pengembara. Hidup ini adalah perjuangan, tiada masa untuk berpangku tangan. Setiap tetes peluh dan darah tak akan sirna ditelan masa. Segala suka di jalan Allah akan menjadi saksi pengorbanan.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, suaranya kurang semangat ya. Yang suaranya paling semangat Om Badut doain semoga panjang. Nah, sekali lagi yang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang paling cantik tunjuk tangan. Sudah semuanya. Ya sebelah sini siapa yang paling ganteng? Waduh, ini paling ganteng ke Superman. Aduh, ini Om Badut mau bermain apa Om Badutnya bingung ya. Karena Om Badut hari ini sangat bahagia bisa menjadi di bagian acara yang paling berharga di acara Halal Bil Halal. Tepuk tangan dulu buat Om Badut. Iya. Sekarang Om Badut ingin tunjuk satu orang atau dua orang ya. Nah, buat tim perempuan siapa yang mau berani maju ke depan? Nah, sini kamu. Om Badut tanya dulu namanya siapa ganteng? Atila. Nah, namanya Atila. Tepuk tangan dulu buat Atila. Kalau yang satu namanya siapa ya? Namanya Ola. Tepuk tangan dulu buat Ola. Waduh, sekarang yang laki-laki berhadapan sama laki-laki. Nah, sini kamu di sini. Nah, sini. Kamu sini. Nah, sini. Nah, laki-laki sini yang perempuan. Nah, yang perempuan berhadapan perempuan sama perempuan. Sebelah sini, mundur lagi, mundur. Nah, siap? Oke. Om Badut punya sebuah permainan. Mundur satu langkah. Siap? Saling berhadapan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Jawabannya ada di penonton. Siapa yang benar, dialah yang dapat hadiah dari Om Badut, voucher jalan-jalan gratis ke Ragunan. Tunggu dulu ya, ini ada voucher jalan-jalan gratis ke Ragunan, nginep 3 hari 3 malam. Setuju nggak teman-teman? Nah, setuju. Masuknya pintu belakang. Iya, nih. Nah, Om Badut punya sebuah kotak. Kotak ini adalah kotak ajaib. Ini kotaknya pesulap merah. Kotak pesulap merah. Bersiap-siap. Siapa yang paling benar? Nah, sekarang Om Badut akan menghitung 1 sampai 3. Silakan tarik napas pelan-pelan. Hitungan 1 sampai 3 dimulai. Tarik napas pelan-pelan. 1, 2, 3. Tarik napas. Tarik napas bukan buang napas. Tarik napas sedalam lautan. Buang lewat mulut. Nah, bersiap-siap. Kalian berempat silakan baca mantra, ikutin Om Badut. Belum. Baca mantra, ikut Om Badut. Sit salabim. Yang keras. Sit salabim. Abrakadabra. Kamu salah. Abrakadabra bukan abang ketabrak. Ulangi lagi yang semangat ya. Abrakadabra bukan abang ketabrak. Yang semangat. Sit salabim. Abrakadabra. Nah, siap ya, nggak boleh ngintip. Perhatikan. Nah, nih. Siap penonton? Jom. Ada hadiahnya atau tidak? Jangan dijawab, cukup dalam hati. Ada hadiahnya atau tidak? Nah, nggak boleh ngintip. Ada hadiahnya tidak? Jangan dijawab. Nah, siap? Yang pertama, tim regu 1, laki-laki sama laki-laki. Siapa yang paling benar? Ada hadiahnya tidak? Jawab keras. Tidak. Jangan bohong. Ada hadiahnya atau tidak? Tidak ada. Jawab ada atau tidak? Tidak. Betul atau salah teman-teman?
Yang jujur, ada atau tidak? Ada. Sekarang gantian. Ada atau tidak? Ambil hadiahnya. Ambil hadiahnya. Nah. Katanya ada, ambil hadiahnya ganteng ya. Ambil hadiah dari Om Badut. Nggak ada sih. Ada atau tidak? Ada. Coba ambil. Ya, tepuk tangan dulu dong. Nih. Kamu kenapa bilang nggak ada sih? Udah nggak ada. Coba ambil. Jangan bohong kamu. Nih, ada atau tidak? Ada. Ada tidak? Ada. Ada. Nah, coba ambil. Ambil hadiahnya. Nah, ini mana yang benar nih? Ada atau tidak? Tidak ada. Ada atau tidak teman-teman? Ada. Coba ambil hadiahnya. Waduh, kalian jangan terkena hipnotis ya. Coba yang ada silakan diambil hadiahnya. Ada atau tidak? Ambil. Oke, tepuk tangan dulu dong. Nih. Kalian bertiga silakan duduk yang manis. Kamu bersama Om Badut. Baca makna yang benar makanya. Sin salabin abrakadabra bukan sin salabin abang ketabrak. Wah, salah. 1, 2, 3. Sin salabin abrakadabra. Sin salabin. Sin salabin. Sin salabin. Siapa yang tahu kain ini berwarna apa? Yang semangat, kain ini berwarna apa? Hijau. Sembarangan aja. Kamu jawab, ini kain berwarna apa? Merah. Merah. Sekarang kamu pegang kainnya Om Badut. Om Badut akan merubah kainnya. Akan pindah ke dalam kantong kalian. Om Badut mohon kerjasamanya, siapin kantongnya masing-masing. Siapin kantongnya masing-masing. Siapin kantongnya masing-masing. Sudah siap kantongnya? Oke, kita bermain sulap menghilangkan kain ini ke dalam saku teman-teman. Nanti kamu boleh tunjuk satu orang kira-kira kainnya dari mana. Siap? Oke. Kainnya berwarna apa? Berwarna apa? Kamu lihat kainnya ya, baca mata. Baca mata. Sin salabim. Sin salabim. Abrak ketabrak. Abang ketabrak. Sin salabim. Sin salabim. Abrak ketabrak. Abrak kadabrak. Oi, oi. Ayo ayo. Kain. Kain. Oh, kain. Kain. Hilanglah. Dari pandanganku. Hitung 1 sampai 5 yang keras. 2, 3, 4, 5. Kurang semangat. 1, 2, 3. Kamu hitung 1 sampai 5. Yang keras ya, ulangin. Atau. Benar. 2, 3, 4, 5. Yuk. Tadi pisah. Periksa kantongnya kalian masing-masing. Jangan sembunyikan kain berwarna merah dari Om Badut, karena Om Badut akan munculkan. Siapa yang merasa punya kantong silakan dibuka kantongnya.
Siapa yang dapat kainnya? Boleh, yang anak perempuan boleh periksa kantongnya. Ada atau tidak? Yang di belakang ada atau tidak? Ada. Yang laki-laki ada atau tidak? Ada. Hah. Sini kamu yang pakai kacamata. Sini. Sini. Sini, masuk. Masuk. Ah, sini. Sini. Nah. Percaya atau tidak, kain yang berwarna merah Om Badut sudah diumpetin sama teman kamu. Kamu mundur 3 langkah. Siap? Sekarang kamu jawab yang jujur. Kainnya Om Badut ada di mana? Tidak tahu. Jawab yang jujur. Jujur ya Pak. Nah, tadi kamu sudah nyembunyiin kainnya Om Badut. Om Badut akan periksa sekarang juga, setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Ternyata kainnya masuk ke dalam kuping. Nah, kamu coba kacamata. Siap? Siap? Nah, perhatikan, kain berwarna merah Om Badut ternyata masuk ke dalam kuping. Siapa namamu? Adi. Adi. Namanya Adi. Kain yang berwarna merah dimasukin ke dalam kuping. Sekarang kupingnya coba diperiksa terlebih dahulu. Kuping sebelah kanan. Periksa ada atau tidak? Nggak ada. Yakin? Sekarang Om Badut akan buktikan kainnya Om Badut akan munculkan di dalam kuping telinga kanan. Siap? Kacamata keras dari Om Badut. Salabim. 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 Abrakadabra. Abang ketabrak. Abrakadabra. Hitungan 1 sampai 5. Salabim. Salabim. Abrakadabra. Abrakadabra. Kosong. Hitung 1 sampai 5 keras. 1, 2, 3, 4. Disobok. Tepuk tangan dulu dong. Nah, sekarang kamu pegang kainnya. Kira-kira mau berubah jadi apa? Mau jadi apa teman-teman? Hah? Jadi apa? Duitnya berapa? Kalau udah jadi duitnya buat siapa? Syaratnya baca mantra yang keras, setuju atau tidak? Yang laki-laki setuju atau tidak? Oke, siap. Jadi nanti kamu dapat bagi 2 sama Om Badut. Dua baca mantra yang keras, ya? Baca mantra keras. Salabim. 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 Abrakadabra. Yuk. Hitung 1 sampai 5. 1. Lagi uang berapa? Nah, tepuk tangan dulu dong. Hah? Uang berapa teman-teman? Mintanya uang berapa? Oke, pegang. Nah, mau jadi uang 100.000. Kamu baca mantra yang keras. Salabim. Abrakadabra. Nah, masukin kainnya. Duitnya jangan dilempar. Sini. Nah, ini uang berapa? Dibilangin duitnya dimasukin ke kantong, jangan dilempar. Nih, masukin. Udah masuk ya? Hah? Nah, jangan dibuang. Dimasukin. Nah, masuk ya. Udah masuk, baca mantra yang keras. Salabim. Aduh. Hah? Dimasukin.
Sini. Hah? Apanya bunda? Kantongnya belum ditutup. Pegang nih. Kita tutup dulu kantongnya teman-teman ya. Nih pegang. Nah, kita tutup dulu. Nah, siap. Kita bisa. Nah, kosong. Nah, sini. Masukin. Baca mantra. Sensalamun. Sensalamun. Abrakadabra. Abrakadabra. Ayo. Ya, nih. Itu 1 sampai 3 yang keras. 1. Siapa yang mau uang 50.000? Tadi katanya ya 50. Siapa yang mau uang 50? Sini kamu maju. Nah sini, sebelah sini. Dapat uang 50.000 dari Om Badut. Sini. Nah ya. Namanya siapa cantik? Syakila. Namanya Syakila, dapat uang 50.000. Kira-kira uangnya buat apa? Buat ditabung. Tepuk tangan dulu buat Syakila. Nih, kalian berdua kira-kira ikhlas gak uangnya buat Syakila? Hah? Jawab yang jujur, ikhlas atau tidak? Kagak ikhlas. Ambil uangnya 100.000 rupiah. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Makanya kalau ngasih duit yang ikhlas. Kenapa tadi jadi 2.000? Coba ulangi lagi. Mata-mata. Sensalamun. Sensalamun. Abrakadabra. Abrakadabra. Ya. Oh. Nah, ambil uangnya. 1, 2, 3. Oh, 2.000. Berarti rezeki kamu 2.000. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan buat Syakila. Tenang, kalian berdua dapat 50.000. Ya. Dapat 50. Nih, ambil. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ambil. Yang manis dong. Tepuk tangan buat teman-teman kita.